Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku ingin membahas salah satu materi dari matematika peminatan. Nah, sebelum lanjut ke materinya, di sini aku ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namaku Sinta Lestari, nomor absen 28 dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Purworejo. Di sini aku ingin membahas salah satu materi dari matematika peminatan, yaitu bab 1 tentang fungsi eksponen. Jadi, apa sih fungsi eksponen itu? Jadi, fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat eksponen. Bentuk umumnya yaitu fx sama dengan a pangkat x, atau y sama dengan fx sama dengan a pangkat x, dengan a merupakan bilangan pokok atau basis. Basis sendiri memiliki syarat, yaitu a harus lebih besar dari 0 dan a nggak boleh angka 1. Sedangkan x dinamakan sebagai variabel bebas dan y merupakan variabel tak bebas. Kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Jadi eksponen sendiri memiliki beberapa sifat, yang diantaranya yaitu yang pertama, a pangkat m kali a pangkat n sama dengan a pangkat m plus n. Contohnya, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Jadi, bila eksponen basisnya sama terus dikalikan, maka nanti hasilnya tinggal pangkatnya dijumlahkan saja. Lanjut ke sifat yang kedua, di mana sifat yang kedua hampir sama dengan sifat yang pertama, hanya saja sifat yang pertama itu dikalikan, sedangkan sifat yang kedua itu dibagi. Rumusnya gini, a pangkat m bagi a pangkat n sama dengan a pangkat m kurangi n. Contohnya, 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 kurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, di sini basisnya sama-sama 4, karena pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu a pangkat m dipangkatkan n sama dengan a pangkat m kali n. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan 3. Hasilnya menjadi 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Jadi di situ ada pangkat kemudian dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. Lanjut ke sifat yang selanjutnya, itu dalam kurung a kali b pangkat m sama dengan a pangkat m kali b pangkat m. Jadi jika ada dua angka dikurungkan di dalam kurung, kemudian ada pangkatnya, maka nanti hasilnya akan menjadi a pangkat m kali b pangkat m. Biar lebih jelas, di sini aku ada contoh dalam kurung 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya menjadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Lanjut ke sifat yang kelima, dalam kurung a per b pangkat m sama dengan a pangkat m dibagi b pangkat m. Nah, di sini hampir mirip dengan sifat yang sebelumnya, di mana kalau yang sebelumnya dikalikan, ya yang ini dibagi. Nah, kalau misalnya udah dibagi ini terus ada dalam kurung, maka pangkatnya sama, jadi menjadi a pangkat m per b pangkat m. Nah, biar lebih jelasnya lagi, di sini aku kasih contoh dalam kurung 5 per 3 dipangkatkan 2, nanti hasilnya menjadi 5 pangkat 2 bagi 3 pangkat 2. Lanjut ke sifat yang selanjutnya, 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat min n. Nah, di sini aku ada kasih contoh 1 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat negatif 6. Jadi jika diubah nanti pangkatnya jadi negatif gitu. Lanjut sifat-sifat eksponen yang selanjutnya, yaitu a pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya akan menjadi 1. Lanjut ke sifat yang selanjutnya, n akar a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Contohnya, 4 akar 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 6 per 4. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu m akar a kali b sama dengan m akar a kali m akar b. Di sini aku ada kasih contoh 2 akar 4 kali 8 sama dengan 2 akar 4 kali 2 akar 8. Nah,
Kemudian lanjut ke grafik fungsi eksponen. Jadi fungsi eksponen juga memiliki grafik. Adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi eksponen, di sini aku kasih contoh. Lukislah grafik fungsi Y sama dengan setengah pangkat X. Jadi langkah-langkah yang pertama yaitu buatlah tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y. Di sini X-nya kita boleh ambil angka sembarang. Di sini aku ambil angka negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, karena X-nya sudah kita ambil, kemudian kita cari Y-nya dengan rumus Y sama dengan setengah pangkat X. Di sini misalnya negatif 2, maka dimasukkan ke dalam rumus Y sama dengan setengah pangkat X menjadi setengah pangkat negatif 2 sama dengan 4. Begitupun angka negatif 1, 0, 1, dan 2 itu sama rumusnya, yaitu Y sama dengan setengah pangkat X. Nah, jika sudah dicari satu persatu, kemudian kita gambar titik-titik koordinat yang sudah ditemukan tadi ke dalam bidang kartesius. Nanti gambarnya akan seperti ini. Jika sudah dibuat titik-titik koordinatnya, kemudian kita hubungkan antar titik sehingga membentuk kurva atau grafik. Nah, kemudian grafik eksponen juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, defisit positif karena kurva terletak di atas sumbu X. Yang kedua, memotong sumbu Y di titik 0,1. Jadi grafik eksponen pasti memotong sumbu Y di titik 0,1. Yang selanjutnya yaitu mempunyai asimtot datar sumbu X. Kemudian jika A lebih besar 1, maka grafiknya akan monoton naik. Sedangkan kalau A-nya di antara 0 dan 1, misalnya 2/3, 5/6, nanti grafiknya akan monoton nurun. Nah, kemudian sifat yang terakhir yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat X. Dengan A lebih besar 1 dapat diperoleh dari grafik fungsi f(x) sama dengan A pangkat X. Jika A di antara 0 dan 1, maka dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu Y dan sebaliknya. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan eksponen. Jadi, apa sih persamaan eksponen itu? Jadi, persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang membuat variabel atau peubah sebagai eksponen bilangan berpangkat atau persamaan yang bilangan pokoknya membuat variabel X. Nah, eksponen sendiri juga memiliki bentuk penyelesaian. Yang pertama yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat b, maka fx sama dengan b. Dengan syarat A harus lebih besar dari 0 dan A nggak boleh angka 1. Di sini contohnya yaitu 3 pangkat 5x negatif dikurangi 8 sama dengan 9. Maka karena basisnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 5x dikurangi 8 sama dengan 3 pangkat 2. Karena basisnya di sini sudah sama-sama 3, maka kita tinggal tulis pangkatnya saja menjadi 5x dikurangi 8 sama dengan 2. 5x sama dengan 2 ditambah 8 yaitu 10, maka 5x sama dengan 10, x sama dengan 2. Lanjut ke sifat yang kedua. Bentuk penyelesaian yang kedua yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx sama dengan gx. Syaratnya sama dengan yang pertama, yaitu A harus lebih besar dari 0 dan A nggak boleh angka 1. Di sini contohnya yaitu 5 pangkat x plus 2 sama dengan akar 25 pangkat 2x negatif dikurangi 3. Sama dengan 5 pangkat x plus 2 sama dengan akar 5 pangkat 2 pangkat 2x dikurangi 3. Sama dengan 5 pangkat x plus 2 sama dengan 5 pangkat 4x dikurangi 6 bagi 2. Nah, karena di sini masih dibagi 2, agar pembagiannya hilang, maka kita kalikan 2 di kedua ruas tersebut. Nah, di sini basisnya juga sudah sama-sama 5, maka kita langsung tulis saja pangkatnya, jadi x plus 2 sama dengan 4x dikurangi 6 bagi 2. Nah, tadi karena baginya masih dibagi 2, kita hilangkan 2-nya dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan angka 2.
Jadi 2x plus 4 sama dengan 4x dikurangi 6. Kita pindah ruas menjadi negatif 2x sama dengan negatif 6 dikurangi 4 sama dengan negatif 2x sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 bagi negatif 2, X jadi 5. Jadi X sama dengan 5. Untuk bentuk penyelesaian yang ketiga yaitu jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Dengan A dan B harus lebih besar dari 0 dan A dan B nggak boleh angka 1. Di sini contohnya 2 pangkat 3x dikurangi 9 sama dengan 3 pangkat 3x dikurangi 9. Di sini terlihat basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Karena pangkatnya sudah sama, maka kita tulis salah satu pangkatnya menjadi 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Kita pindah ruas menjadi 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3 yaitu 3. Kemudian bentuk penyelesaian yang selanjutnya yaitu jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka terdapat 3 penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua yaitu fx sama dengan negatif gx dengan syarat hx harus genap. Jadi jika hx-nya ganjil maka itu bukan bentuk penyelesaian. Yang ketiga yaitu hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya tidak boleh angka 0. Lanjut, bentuk penyelesaian yang selanjutnya yaitu jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka kita harus mencari 4 penyelesaian. Yang pertama, gx sama dengan hx. Yang kedua, fx sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx dan hx harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jika salah satunya genap dan salah satunya ganjil, maka itu bukan bentuk penyelesaian. Dan kemudian cara yang keempat yaitu fx sama dengan 0 dengan syarat gx dan hx-nya harus positif. Jika salah satu negatif, maka itu bukan bentuk penyelesaian. Bentuk penyelesaian persamaan eksponen yang terakhir yaitu A dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. A, B, dan C bilangan real dan A tidak boleh 0. Penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen itu menjadi persamaan kuadrat AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0 dengan Y sama dengan A pangkat fx. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen sebenarnya hampir mirip dengan persamaan eksponen. Hanya saja jika pertidaksamaan eksponen itu tandanya bukan sama dengan. Pertidaksamaan eksponen sendiri ada 2. Yang pertama, untuk A lebih besar dari 1, maka tandanya akan tetap sama. Misalnya, jika A pangkat fx lebih besar A pangkat gx, maka fx lebih besar gx. Jadi jika angkanya lebih besar dari 1, maka nanti tandanya akan sama seperti yang di awal. Jadi kalau di awal tandanya lebih besar, maka nanti hasilnya juga akan lebih besar. Namun untuk yang A di antara 0 dan 1, misalnya 3/5, 6/3, setengah, nah itu tandanya berubah. Misalnya jika A pangkat fx lebih besar A pangkat gx, maka fx lebih kecil gx. Nah, kalau misalnya di soalnya nanti tandanya lebih besar, maka nanti hasilnya akan jadi lebih kecil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.